Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Izin bertanya Ustadz, apa hukumnya arokat yang telah menjadi tradisi orang Madura setiap bulan Muharram? Mohon penjelasannya. Ya, sebuah acara itu bukan dinilai dari namanya. Seperti tahlil, tahlilan, selamatan, kenduri, rokatan itu bukan dinilai dari nama, tapi dinilai dari isi. Berbeda dengan golongan sebelah yang sensitif dengan nama gitu. Jadi rokat itu isinya apa? Kalau isinya membaca ayat-ayat Al-Quran, sholawat, baca doa-doa yang diajarkan oleh para ulama, sedekah untuk tetangga, maka hukumnya diperbolehkan, tidak ada masalah. Yang ada masalah itu ketika sembelihan dalam rokat itu dipersembahkan, ditaruh di bawah pohon dan sebagainya, justru itu yang haram. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Ustadz mau nanya gimana hukumnya meminta dana dengan dua sekaligus. Satu acara perpisahan, dua acara santunan anak yatim. Gimana hukumnya menggunakan uang tersebut Ustadz? Hukumnya diperbolehkan asalkan kepada donatur disebutkan bahwa ini adalah dua acara. Yang pertama perpisahan dan yang kedua santunan anak yatim. Kalau hanya disebutkan santunan anak yatim, maka uang itu tidak boleh digunakan untuk acara lain. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Saya mau tanya Ustadz, bagaimana hukumnya mengkonsumsi uang beasiswa yang diperoleh dari perguruan tinggi dan uang itu dari pemerintah? Perlu dicek dulu uang beasiswa itu apa. Dana untuk mencukupi hidup yang saya pahami lah. Kalau ada salah tasawur, penggambaran masalahnya tolong nanti dicek ulang. Dia statusnya hibah secara fikih karena pemberian. Pemberian secara hibah itu diperbolehkan terserah orang yang mau pakai, asalkan dihibahkan kepada dia. Seperti halnya kalau kita mondok, biasanya ada tetangga kita, saudara-saudara kita ngasih uang, ini uang untuk beli jajan. Dikasih 50.000. 50.000 dibelikan sabun, bukan hanya jajan saja. Kalau 50.000 untuk jajan semua kan terlalu banyak. Itu hibah statusnya. Sehingga terserah kita kalau sudah diberikan. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, jika seorang berpuasa hari Tasu'a pada hari-hari lain disunahkan untuk berpuasa, sedangkan dia masih mempunyai hutang puasa wajib, apakah dikatakan tarkul wajib li ajli sunnah? Tidak. Karena kodok puasa itu waktunya masih 1 tahun. Bisa dikerjakan di waktu-waktu yang lain. Sehingga hukumnya itu diperbolehkan, tidak apa-apa berpuasa sunnah walaupun banyak hutang puasa wajib. Asalkan waktunya tidak mepet. Kalau puasa sudah tinggal 1 hari, sudah tanggal 30 dan dia masih mau puasa sunnah, itu hukumnya tidak boleh. Berarti itu dia melakukan yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Selama waktunya masih panjang, hukumnya diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Bagaimana hukumnya sholat di kasur yang mana kasurnya najis dan di bawah kasurnya juga ada najis. Akan tetapi diberi alas yang suci. Hukumnya tidak apa-apa. Karena najis itu yang haram kalau disentuh di dalam sholat. Kalau tidak disentuh maka najis itu tidak apa-apa. Namun hanya makruh karena at-tahadi. Makruh karena sejajar dengan najis. Wallahu a'lam bishawab. Referensinya kitab sebagian kitab Majmu' Syarah Muhadzab karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Ustaz mau bertanya gimana caranya agar tidak selalu berpikir negatif terhadap orang lain. Orang yang berpikir negatif terhadap orang lain maka dia pekerjaannya negatif. Seorang maling akan sangat cepat curiga kepada orang lain menjadi maling. Seorang pendusta akan cepat curiga kepada orang lain dia pendusta. Jadi apa yang kita curigakan itu adalah pekerjaan kita sendiri. Maka untuk menghilangkan pikiran negatif kepada orang lain, maka perbaiki diri kita dari pekerjaan-pekerjaan kotor.
Itu menurut Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ala alihi. Izin bertanya Ustaz, apakah dihukumi berjanji jika misal ada seorang teman menyuruh silaturahmi ke rumahnya dan ternyata sebelum sempat saya silaturahmi ke rumahnya dia sudah meninggal dan saya mengatakan insya Allah pada dia. Dan apakah saya tidak tahu jalan menuju desa teman saya, mohon penjelasannya. Seseorang yang mengatakan insya Allah dia bukan tidak berjanji. Insya Allah bukan membatalkan janji, bukan. Wala taqul inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Rasulullah SAW berjanji tidak mengatakan insya Allah maka oleh Allah ditegur. Dan menurut para ulama insya Allah tidak membatalkan janji, tapi tetap berjanji. Cuman janji ini kalau darurat, tidak apa-apa, tidak terlaksana. Apalagi sudah diimbui dengan lafaz insya Allah. Sehingga kita tidak salah di bumi dan tidak salah di langit. Jadi Anda ketika sudah berjanji dan temannya meninggal, itu janjinya sudah dianggap terlewat dan tidak ada masalah secara hukum syariat. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ada seorang minjam uang di koperasi dengan pinjaman 2 juta. Nanti bayarnya harus 2,5 juta, tetapi 500-nya bukan bunga tetapi ongkos jasa dan transport dari BMT itu. Apakah hukumnya boleh atau tidak? Hukumnya boleh, karena riba atau tidak itu tergantung akad. Maka kalau dihilah kepada akad lain, maka hukumnya diperbolehkan menurut para ulama. Anda bisa menjadikan itu nazar, bisa menjadikan itu qardul hasan, atau bisa menjadikan itu ongkos jasa transport, itu juga boleh. Tapi akadnya dipisah, jangan disatukan akad. 2 majelis akad. Referensinya kitab I'anatul Talibin. Karya Syekh Sato Nadim Yati rahimahullah ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Mau tanya Ustadz dan mohon penjelasannya. Hanya ada air yang cukup untuk wudhu, padahal ada anjing yang sedang kehausan. Apakah kita harus memberi air tersebut kepada anjing atau dipakai wudhu saja airnya? Di dalam kitab Safinatun Najah karya Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala disebutkan ada hewan-hewan yang tidak dimuliakan oleh syariat, diantaranya adalah anjing yang galak. Ingat, anjing yang galak. Kalau anjingnya anjing galak, maka silahkan dipakai wudhu. Tapi kalau anjingnya bukan anjing galak atau anjing peliharaan seumpamanya, atau anjing biasa yang tidak galak, maka hukumnya airnya harus diberikan kepada anjing dan Anda harus bertayamum. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Mau bertanya bagaimana cara menerangkan hati agar selalu tidak menggebu dan tidak ada rasa kesal. Yang pertama perlu dicek dulu. Kenapa dia emosinya tidak stabil. Terkadang emosi tidak stabil itu karena memang hatinya masih kotor. Yang kedua bisa karena gangguan dari makhluk lain. Maka diobatinya tergantung penyebabnya. Kalau dari makhluk lain maka silahkan mencari ruqyah syariah. Kalau memang itu dari hati maka caranya ala bidzikrillah tatmail qulub. Dengan berzikir kepada Allah maka hati akan menjadi tenang. Zikir itu bukan menyebut, membaca Allah Allah di lisan itu namanya menyebut talafut. Walaupun itu masuk bagian dari zikir, tapi efeknya biasanya tidak terlalu. Maka harus bersamaan dengan hati. Walaupun untuk tingkat dasar hatinya juga nyebut saja itu tidak apa-apa. Walaupun tingkat tingginya nanti bukan menyebut lagi. Jadi hatinya menyebut dikir. Terserah dikir yang mana saja, boleh istighfar, boleh
Nah, itu boleh hatinya. Kalau Anda menjadi seorang pegawai atau menjadi penjaga toko, maka silakan berzikir di dalam hati ketika ada di tokonya. Sedangkan di rumahnya nanti pakai lisan untuk memandu hatinya. Wallahu a'lam bishawab.